Halo Sobat Wirausaha Entredev, sebelum Sobat memasuki fase kegiatan inti Entrepreneur Development, Sobat semua harus melaksanakan assessment. Akan terdapat beberapa jenis assessment yang harus Sobat Entrepreneur lakukan. Di antaranya adalah 1. Pembuatan bisnis model kanvas. 2. Cara membuat laporan laba rugi. 3. Rencana strategis. Dan 4. SDGs dalam usaha. Kami akan memandu Sobat dalam mengisi assessment tersebut. Mari kita simak. Halo Sobat Wirausaha, kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan tata cara pengisian form assessment di bagian bisnis model. Nah, form assessment terkait dengan bisnis model ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan para wirausaha sudah memahami aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka. Ingat ya, yang mendaftar ke program Entredev ini diharapkan adalah wirausaha yang memang sudah berjalan bisnisnya. Sehingga kita cukup yakin bahwa teman-teman semua sudah memiliki pemahaman mendasar terkait dengan produk apa yang Anda akan tawarkan, terkait dengan pelanggan Anda, hubungan pelanggan, dan terkait dengan produksi. Nah, di bagian pertama di form assessment, ini adalah pertanyaan terkait dengan value proposition Anda, atau yang kita sebut dengan penawaran nilai. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan keunikan produk Anda. Jadi di pertanyaan pertama ini kita akan meminta Sobat Wirausaha untuk mengisi apa saja sih keunikan produk Anda yang kira-kira berbeda dengan rata-rata produk atau layanan serupa di industri Anda. Misalnya Anda menggunakan sustainable materials, di mana rata-rata industri itu kebanyakan tidak menggunakan materials yang sustainable. Atau Anda menawarkan suatu cara untuk pembayaran secara tempo misalnya, atau yang disebut dengan pay later. Atau Anda menawarkan bahan baku yang organik, di mana rata-rata industri tidak menggunakan bahan baku yang organik. Dan masih banyak lagi keunikan produk. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan value propositions, ini adalah pertanyaan bonus nih. Kita ingin tahu apakah ada inovasi lain yang Sobat Wirausaha lakukan di bisnis Anda. Misalnya nih, ada inovasi di proses kah, di metode, di pasar, atau di pelanggan. Sebagai contoh, Anda berfokus pada pelanggan premium di saat mayoritas dari produk-produk lain itu berfokus pada pelanggan yang menengah ke bawah. Atau Anda mengembangkan suatu proses produksi yang lebih efisien dibandingkan rata-rata industri. Atau Anda menawarkan produk ke daerah yang belum ada produk sejenis. Nah, kira-kira sudah punya bayangan ya, di sini diisi saja apakah Anda memiliki inovasi-inovasi lain selain dari inovasi produk. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi terkait dengan pelanggan. Jadi ini adalah pengetahuan teman-teman terkait dengan siapa pelanggan Anda. Nah, pertama tentu kita tahu ya bahwa ada beberapa jenis bisnis di mana antara pengguna dengan konsumen itu tidak sama. Jadi, kalau memang tidak sama, siapa sebenarnya pengguna Anda? Siapa sebenarnya konsumen Anda? Dan silahkan gambarkan ciri-ciri pelanggan utama Anda. Nah, tadi kita membahas sekilas ya terkait dengan perbedaan antara pengguna dan konsumen. Ini untuk sekedar merefresh pengetahuan teman-teman. Kalau pengguna itu adalah orang-orang yang merasakan manfaat langsung dari penggunaan produk atau layanan yang kamu tawarkan. Sedangkan kalau konsumen itu adalah orang yang membayar pembelian produk atau layanan yang kamu tawarkan. Sebagai contoh nih, Anda memproduksi kaldu untuk empasi misalnya, untuk makanan Bali. Nah, penggunanya siapa? Penggunanya tentunya adalah bayi yang mengkonsumsi empasi tersebut atau kaldu tersebut. Ciri-cirinya apa? Misalnya, Anda menawarkan kepada, ya tidak berpengaruh mau itu laki atau perempuan bisa mengkonsumsi produk Anda. Apakah Anda kaldunya mengandung suatu unsur tertentu sehingga untuk mereka yang punya alergi itu tetap tidak terkena resiko terkena alergi. Nah, itu penggunanya, sedangkan konsumennya tentunya yang membayar bukan si bayi tapi adalah ibunya. Nah, ibunya ini siapa? Silakan tuliskan ciri-cirinya, umurnya berapa, penghasilannya berapa. Tentu berbeda kalau Anda menjual kaldu dengan harga yang relatif murah dengan Anda menjual kaldu yang premium dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pasar. Nah, disinilah teman-teman kita ingin menguji pengetahuan secara mendalam terkait dengan pelanggan Anda. Selanjutnya adalah hubungan pelanggan. Kita ingin tahu nih bagaimana cara Sobat Wirausaha menjaga pelanggan Anda. Anda bisa mengisi nih di kolom jawaban berbagai macam cara Anda untuk menjaga pelanggan.
Sebagai contoh, Anda menggunakan mailing list. Misalnya Anda rajin atau rutin mengirimkan email kepada mereka-mereka yang sudah membeli produk Anda. Atau Anda memanfaatkan fitur broadcast message melalui WhatsApp untuk selalu menjaga hubungan dengan pelanggan. Atau Anda bahkan berinvestasi untuk menelpon setiap pelanggan Anda setiap bulan. Atau Anda menawarkan program membership atau suatu voucher khusus. Nah, di sini teman-teman silahkan tulis bagaimana caranya Anda untuk menjaga pelanggan Anda. Terakhir adalah terkait dengan produksi Anda. Ini cukup sederhana sebenarnya. Kita ingin tahu apakah sobat wirausaha itu menggunakan vendor untuk memproduksi produk atau layanan. Nah, selain itu, kita juga ingin tahu seberapa besar kapasitas produksi Anda saat ini. Silahkan di kolom jawaban diisi dengan kapasitas produksi Anda ataupun vendor Anda. Nah, demikian adalah form assessment terkait dengan bisnis model. Gimana? Cukup mudah kan? Semoga dengan mengisi form assessment ini, sobat-sobat sekalian juga sekaligus mengakses kembali bisnis Anda. Halo Sobat Wirausaha, kali ini saya akan menjelaskan form assessment terkait dengan rencana strategis sebuah bisnis. Nah, tujuannya kami meminta teman-teman untuk mengisi assessment rencana strategis dikarenakan kami ingin mencari wirausaha yang memiliki pemikiran jangka panjang, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja. Nah, di dalam form assessment ini, sobat bisa melihat bahwa ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah terkait dengan misi perusahaan, yang kedua adalah terkait dengan target 5 tahun ke depan, dan yang terakhir adalah terkait dengan target di tahun 2023. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu misi perusahaan. Saya pikir ini cukup sederhana saja. Teman-teman tinggal menuliskan saja, apa sih alasan dibalik Anda mendirikan perusahaan Anda? Apa sih sebenarnya tujuan dari perusahaan Anda? Silahkan jabarkan, mungkin Anda memiliki beberapa tujuan. Silahkan dituliskan keseluruhan misi perusahaan Anda. Nah, selanjutnya adalah target 5 tahun ke depan. Jadi kami ingin tahu nih, sebenarnya Sobat Wirausaha itu punya pemikiran 5 tahun ke depan itu usaha Anda itu akan seperti apa sih? Jika Anda memiliki beberapa target, silahkan tuliskan keseluruhan target di kolom jawaban tersebut. Dan terakhir adalah target di tahun 2023. Nah, ini sangat penting target 2023 ini karena kalau Sobat keterima di dalam program Entredev, target 2023 ini akan menjadi target bersama antara Sobat Wirausaha dengan pendamping yang akan mendampingi Sobat selama program. Jadi, silahkan tulis apa saja nih target-target di tahun 2023 yang teman-teman ingin raih untuk bisnis Anda. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum pernah menuliskan rencana strategis perusahaan, agak sedikit kebingungan. Untuk itu, saya akan memberikan contoh sebuah brand baju yang menyediakan ukuran big size. Nah, ini sebagai contohnya, misi perusahaan baju big size tersebut adalah menyediakan baju berukuran besar yang nyaman, ramah lingkungan, berkualitas, dengan harga yang terjangkau. Selain itu, dia juga memiliki misi menjadi brand yang mampu menginspirasi perasaan dan perubahan bagi pemakainya. Nah, misi perusahaan itu kan alasan dibalik perusahaan tersebut berdiri. Dalam 5 tahun ke depan, brand baju big size ini, dia memiliki beberapa target. Yang pertama, dia ingin menyediakan layanan custom dengan konsep mass customizations dibantu dengan teknologi produksi yang tepat. Selanjutnya, dia juga memiliki target nih, 5 tahun lagi dia sudah mampu menyediakan lini produk untuk setiap aktivitas pelanggannya. Jadi mungkin saat ini dia hanya bisa menyediakan 1 jenis baju saja, misalnya khusus baju kerja. Tapi 5 tahun ke depan dia berharap dia bisa menyediakan nih bukan hanya baju kerja, tapi baju santai, baju olahraga, bahkan mungkin baju untuk beribadah, dan seterusnya. Dan target 5 tahun ke depannya juga adalah menjadi solusi gaya hidup pelanggan. Jadi dia punya bayangan nih, 5 tahun lagi dia akan mengeluarkan sebuah aplikasi yang akan membantu pelanggan-pelanggannya yang berukuran besar badannya untuk bisa memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Nah, itu kira-kira adalah target 5 tahun ke depan dari contoh kasus ini ya. Nah, dari target 5 tahun ke depan, di tahun 2023, dia memiliki 3 target utama. Yang pertama, dia ingin mencapai omset 1 miliar di tahun 2023.
Selanjutnya, dia juga memiliki target mendapatkan investor untuk mengeskalasi bisnisnya. Dan yang terakhir, dia juga memiliki target untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Nah, bagaimana? Sudah bisa ya kira-kira mengisi rencana strategis perusahaan Anda? Oke, kalau begitu, sampai ketemu di program EntreDev 2023. Halo Sobat Wirausaha, kali ini saya akan menjelaskan form assessment terkait dengan laporan laba rugi. Nah, kali ini cukup singkat saja. Sebenarnya kami meminta teman-teman untuk memberikan laporan laba rugi 1 bulan saja terkait dengan usaha Anda. Nah, ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa wirausaha yang akan mendaftar ke program ini sudah pernah melakukan pencatatan keuangan. Jadi ingat ya, ini cukup 1 bulan saja. Nah, kami sudah menyediakan template sederhana terkait dengan laporan laba rugi bulanan. Mengisinya cukup mudah. Pertama, isi terlebih dahulu data diri Anda, siapa nama Anda, dan apa nama bisnis Anda. Selanjutnya, di bagian pendapatan, Anda dapat mengisi berapa penjualan Anda dalam 1 bulan. Ataupun jika Anda memiliki pendapatan lainnya. Nah, kemudian jangan lupa juga Anda mengisi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, di bagian HPP ini tentunya teman-teman mengisi berapa biaya yang Anda keluarkan untuk memproduksi produk ataupun layanan Anda. Jadi di sini nilainya negatif ya. Dengan demikian, Anda bisa menghitung laba kotor Anda, yaitu total penjualan dan pendapatan lainnya dikurangi harga pokok penjualan di bulan tersebut. Didapatkanlah laba kotor. Untuk bagian pengeluaran, ini juga cukup sederhana. Di sini kami memberikan beberapa contoh. Ada pengeluaran terkait dengan gaji karyawan, biaya iklan, sewa kantor, ataupun biaya pengiriman. Nah, tentunya Sobat Wirausaha silahkan sesuaikan pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan pengeluaran bisnis Anda. Jadi, akun-akun pengeluaran ini Sobat bisa sesuaikan sendiri ya. Dan setelah itu jangan lupa dijumlahkan seluruh pengeluaran yang terjadi dalam 1 bulan tersebut. Nah, di bagian paling bawah tentunya adalah laba ruginya, yaitu laba rugi bersih sebelum pajak. Untuk mendapatkannya, ya saya yakin teman-teman sudah memahami, yaitu adalah laba kotor dikurang total pengeluaran. Tentunya kita berharap sobat-sobat wirausaha di sini menghasilkan laba ya, sehingga nilainya adalah positif. Kalau Anda menghasilkan rugi, berarti nilainya adalah negatif. Nah, ingat sekali lagi bahwa ini adalah laporan laba rugi 1 bulan berjalan saja. Jadi, sobat silahkan pilih bulan mana nih di tahun 2022 misalnya, di mana teman-teman ingin mensimulasikan laporan laba rugi teman-teman. Oke, sekian adalah penjelasan terkait dengan form assessment laporan laba rugi. Sampai ketemu di program EntreDev 2023. Halo Sobat Wirausaha, kali ini saya akan menjelaskan form assessment terkait dengan kontribusi SDGs atau Sustainable Development Goals. Adapun tujuan dari assessment kali ini adalah kita ingin memastikan nih, Sobat Wirausaha sekalian, itu memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui bisnis saudara. Jadi, kita ingin memastikan teman-teman ini berbisnis itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan, bahkan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, sekilas terkait dengan SDGs atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat suatu kesepakatan. Ada 190 negara yang bersepakat termasuk Indonesia untuk mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Adapun SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan. Ya, teman-teman bisa baca sendiri tujuan-tujuannya, misalnya dimulai dari SDGs 1 yaitu menghapus kemiskinan, SDGs 2 mengakhiri kelaparan, SDGs 3 kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bedah lebih lanjut, di balik 17 tujuan ini ada 169 sasaran pembangunan. Jadi kita berharap Sobat Wirausaha ini menyempatkan untuk membaca lebih lanjut ya terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
Nah, adapun form assessment yang Sobat Wirausaha akan isi terkait dengan kontribusi bisnis terhadap SDGs, itu memiliki 3 bagian. Yang pertama yang paling kiri adalah SDGs yang Sobat pilih untuk berkontribusi. Di sini Anda akan isi dengan nomor dan nama SDGs terkait. Selanjutnya, bagaimana bentuk kontribusi bisnis Anda terhadap SDGs yang Anda pilih? Silahkan isi secara jelas bentuk kontribusi bisnis terhadap SDGs tersebut. Dan di bagian akhir itu ada indikator pengukuran kontribusi. Jadi bagaimana sih kita tahu bahwa bisnis Sobat Wirausaha ini memang sudah berkontribusi terhadap SDGs tersebut? Nah, bagi mereka yang masih bingung cara mengisinya, saya akan memberikan sebuah contoh, lagi-lagi ya, kita menggunakan brand baju Big Size yang sudah kita gunakan sebagai studi kasus untuk mengisi form kontribusi SDGs. Jadi untuk brand baju Big Size ini, ada 2 SDGs yang dipilih. Yang pertama adalah SDG 8 terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah SDG 12 terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk SDG 8, bentuk kontribusi brand baju Big Size ini, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan penjahit yang bekerja di bagian produksi dengan membentuk koperasi karyawan yang memiliki 20% saham perusahaan. Jadi bayangkan, seiring dengan perusahaannya ini maju, karyawan juga ikut maju karena karyawan memiliki 20% saham dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya bentuk kontribusi ini enak sekali kalau kita baca, tapi kita ingin tahu apa indikator realnya bahwa bentuk kontribusi ini telah tercapai. Nah, salah satu indikator yang ditetapkan adalah bagaimana bisa meningkatkan rata-rata penghasilan penjahit 3 sampai dengan 4 kali UMR. Jadi buat mereka yang familiar, mereka yang kerja di pabrik itu rata-rata gajinya hanya UMR. Tapi brand baju Big Size ini, dia ingin berkontribusi lebih terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan jalan memikirkan bagaimana caranya bisnisnya itu bisa menghasilkan penghasilan penjahit 3 sampai dengan 4 kali UMR. Nah, untuk SDGs 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, bentuk kontribusi dari brand baju Big Size ini adalah dengan jalan mengurangi penggunaan plastik dalam packaging. Adapun indikator kontribusinya adalah mengukur berapa banyak persentase penggunaan plastik di dalam komponen packagingnya. Brand baju Big Size ini memiliki target, yaitu komponen dalam packaging itu 95% terbuat dari bahan daur ulang. Jadi plastiknya ini hanya sisa 5%. Itu merupakan targetnya. Oke, jadi semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan pemahaman untuk bisa mengisi form assessment terkait dengan kontribusi SDGs. Tentu bagi sebagian sobat wirausaha, mengisi form assessment kontribusi SDGs ini merupakan hal yang baru. Untuk itu saya menyarankan silahkan baca-baca terlebih dahulu, silahkan Google terlebih dahulu terkait dengan SDGs. Nah, setelah membaca, barulah teman-teman mungkin punya gambaran lebih utuh lagi bagaimana bentuk kontribusi bisnis Anda terhadap SDGs tersebut. Oke, sekian adalah penjelasan terkait dengan pengisian form assessment kontribusi SDGs. Sampai ketemu di program Entredev 2023. Demikian tutorial pengisian formulir assessment. Jangan lupa untuk mengisinya paling lambat sampai tanggal 13 April 2023. Proses seleksi atau penilaian akan dilaksanakan hingga tanggal 18 April. 2.300 wirausaha yang lulus assessment ini akan diumumkan pada 3 Mei melalui website entredev.id dan Instagram @entredev2023. Sampai jumpa di kegiatan Entrepreneur Development 2023.